Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashraf nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para jamaah Masjid Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat ini adalah kalimat terindah yang tidak bosan-bosannya kita ucapkan. Keluar dari rasa syukur kita, dari hati yang paling dalam, mengakui, mengungkapkan betapa besar nikmat Allah tercurah kepada kita tanpa pernah berhenti. Di antaranya nikmat yang paling agung dan paling besar adalah nikmat kita dalam iman dan Islam. Semoga nikmat ini terus dapat kita rasakan kenikmatannya dan terus bertambah hingga menjelang datang kematian nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada figur tauladan umat manusia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya akan diberikan kepada kita dengan izin Allah SWT di akhirat nanti, sehingga dengan syafaat tersebut kita dinyatakan masuk ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat pada momen salat Jumat yang berbahagia dan mulia ini, khatib mengajak dan berwasiat kepada para jamaah untuk senantiasa istiqamah meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah Masjid Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama Jakarta yang kami banggakan. Tetap semangat dalam berbuat. Semangat itu dorongan jiwa untuk berbuat hal yang bermakna dengan senang, riang, gembira, tidak dalam keadaan terpaksa. Kata semangat sering terdengar dari orang-orang sekitar untuk berbuat hal yang benar agar hidup aman dan lancar. Hidup terkadang tidak bergairah, letih, lesu, capek dan lelah, malas, bosan, badan pun lemah. Hidup didera dengan masalah. Mari saling memotivasi dengan selalu menyemangati, memberi support setiap hari dengan ucapan yang terpuji. Kalau kita sudah semangat, pasti senang untuk berbuat. Yang lemah menjadi kuat, tugas apapun terasa nikmat. Apalagi dalam berbuat amal saleh setiap saat. Mari kita selalu semangat agar bahagia dunia akhirat. Judul khutbah kita berdasarkan syair ini adalah tetap semangat dalam berbuat. Hadirin jemaah sekalian, semangat ini muncul bukan seketika. Kita memerlukan adanya kondisi jiwa yang senantiasa mendorong agar kita dapat melakukan segala apapun
tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia, baik tugas kita kepada Allah yang dinamakan hablum minallah, atau tugas kita kepada sesama manusia yang dinamakan hablum minan nas. Semangat itu akan melahirkan rasa senang, riang dan gembira melakukan apapun, walaupun beban tugas atau masalah yang dihadapi begitu berat, mendera dalam kehidupan. Tetapi dengan semangat yang tinggi, yang berkobar dan menyala-nyala, maka semua beban-beban tugas itu terasa ringan, nikmat, dan mendatangkan kebahagiaan serta kesyukuran. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita ini manusia, pasti kondisi kita tidak mesti dalam keadaan baik-baik saja. Ada saat-saatnya kondisi di mana jiwa kita labil, jiwa kita rasa gelisah, pikiran kita suntuk dan tidak menentu. Rasa-rasanya tidak ingin hidup berlama-lama di atas muka bumi. Maka ketika itu hendaknya kita ingat bahwa hidup kita ini adalah amanah. Jangan sampai karena dorongan, bujukan setan dan hawa nafsu, lalu kita melakukan hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita dengan cara-cara yang tidak dihalalkan. Maka dengan semangat itu akan memompa kembali energi kekuatan untuk dapat melangkah maju ke depan, melakukan hal-hal yang positif, bermanfaat, dan dapat digunakan sebaik-baiknya dan menjadi hal yang bersifat produktif untuk kemaslahatan hidup kita bersama. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Terkadang rasa bosan, capek dan lelah itu tiba-tiba muncul oleh karena mungkin kesibukan yang ada di alam dunia ini. Baik kesibukan kita di kantor, di perusahaan, atau sebagai pengurus-pengurus dalam organisasi dan lain sebagainya. Semua tugas-tugas yang banyak dan menumpuk itu terkadang membuat kita menjadi lemah, lelah, letih, dan lesu. Maka dengan modal semangat ini kembali akan mendatangkan gairah baru dan semangat baru. Dan apabila kita melihat saudara-saudara kita atau teman kita mengalami hal yang demikian, di saat mereka berada pada titik terendah, kita sebagai orang yang terdekat hendaknya segera menolongnya dengan memberikan motivasi dan semangat serta support bahwa apa yang dialami sekarang ini bukanlah hal yang dapat membuat celaka dan menderita. Apabila berusaha sungguh-sungguh untuk keluar dari beban-beban masalah yang dihadapi, maka bangkitkan semangatnya bahwa semua itu akan dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, berulang kali diperdengarkan kepada kita dalam surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya kemudahan itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada kesulitan. Jangan bermimpi ingin sukses, ingin mudah meraih apapun yang kita impikan kalau tidak pernah mengalami kesulitan. Artinya kesulitan-kesulitan yang kita alami itu adalah merupakan satu modal terbaik kita untuk meraih kemudahan demi kemudahan serta kesuksesan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ketika kita berhadapan dengan amal soleh yang nyata-nyata ada di hadapan kita. Amal soleh itu adalah amal kebajikan yang dinilai baik, positif dan bermanfaat, ditinjau dari hukum agama. Bila hal demikian, maka mari kita semangat untuk melakukan kebaikan apapun yang terjadi. Karena banyak kita melihat dengan kendornya semangat mereka lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tinggal di sekitar masjid 24 jam terdengar suara azan mengetuk pintu hati agar mereka datang ke masjid. Tapi karena kurangnya semangat, maka menyebabkan
fisiknya yang seharusnya nyampe di masjid begitu berat, bagaikan ditimpa oleh bertonton benda-benda berat. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya kita memotivasi diri untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal soleh, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pahala sebagai apresiasi bahwa setiap satu kebaikan itu diberikan ganjaran 10 kali lipat. Sementara satu dosa yang kita lakukan hanya diberikan 1 dosa. Maka amat sangat celaka kita dan amat sangat bodoh kita diberikan kesempatan seluas waktu beribadah dengan pahala yang menggiurkan, tetapi hati kita tidak tergerak. Itu adalah suatu hal yang sangat memperhatikan dan sangat disayangkan. Allah menyatakan dalam surah Al-An'am 160, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasrati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa yang datang melaksanakan satu kebaikan, maka baginya 10 pahala. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang datang melakukan satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak dibalas kecuali dengan keburukan yang serupa. Wa hum la yudlamun, dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Dengan ayat ini memotivasi kita, menyemangati kita untuk mari bersama-sama bersemangat dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil apapun bentuk amal soleh itu, kalau kita niat karena Allah untuk mencari ridhonya, maka itu akan mendapatkan 1 pahala, yaitu dilipat gandakan menjadi 10 pahala yang akan kita terima di akhirat nanti. Walau demikian, dampak positif dari amal soleh yang kita lakukan akibat kesemangatan itu, di dunia ini kita akan merasakan suatu hal yang sangat menyenangkan, melegakan hati kita, menyegarkan pikiran kita. Dengan tersentuhnya anggota tubuh kita oleh jernihnya air wudhu, maka itu membuat kita segar kembali. Dengan kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu membuat jiwa kita menjadi lega dan tercerahkan oleh nilai-nilai salat yang telah kita lakukan. Maka tidak ada ceritanya orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya tertekan dengan beban-beban dunia ini. Karena dunia itu adalah amanah, tidak ditaruh di dalam hatinya, tetapi ditaruh di luar dirinya. Sementara iman dan Islam serta amal soleh ditaruh dalam hati dan pikirannya, sehingga ini menjadi tujuan utama diciptakan oleh Allah, yaitu untuk beribadah, mengumpulkan amal soleh yang kita tabung pahalanya di banknya Allah di akhirat nanti. Insya Allah dengan cara itu surga merindukan kita, dan nanti di akhirat kita berhak masuk ke dalamnya karena kita mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa khatib sampaikan dalam momen khutbah Jumat yang sekat ini. Semoga dapat kita mengerti dan dapat kita amalkan dalam menapaki kehidupan yang sebentar dan sesaat ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا مصطفى محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة